Halo sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube Sakura Fish. Di video kali ini saya akan bahas unsur apa saja yang dapat mempengaruhi kebersihan air akuarium untuk ikan hias yang kita pelihara. Sahabat yang baru mampir ke channel ini, silakan subscribe, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kebeningan air akuarium untuk media hidup dari ikan hias yang kita pelihara. 3 unsur ini menjadi penting dalam pemeliharaan ikan hias. Yang pertama, memelihara ikan hias menjadi lebih mudah. Yang kedua, menjaga kesehatan ikan yang kita pelihara. Dan yang ketiga, perawatan akuarium tidak menyita waktu kita terlalu banyak. Kita mulai yang pertama, yaitu mesin pompa akuarium. Seperti pada video ini, akuarium ikan glowfish yang berukuran 100 cm menggunakan mesin pompa 1600. Di sini saya pilih mesin 1600 karena ukuran ikan yang dipelihara pada akuarium ini ukurannya kecil dan kotoran yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Dengan kapasitas 1.600 liter per jam, sudah mampu menjaga kebersihan air akuarium. Di akuarium yang berbeda dengan ukuran 70 cm, di sini saya memilih mesin 1.200. Ikan yang dipelihara pada akuarium ini juga dengan ukuran kecil, dengan kapasitas tidak lebih dari 100 ekor, kemampuan filtrasi 1000 liter per jam cukup untuk menjaga kebersihan air akuarium. Lain halnya apabila akuarium ini digunakan untuk memelihara ikan koki, kita harus naikkan kapasitas mesin yang digunakan yaitu 1600 dengan kapasitas 1600 liter per jam dengan harapan air lebih cepat disalurkan pada filter akuarium. Untuk akuarium ikan Sumatera ini yang jumlahnya 250 ekor sahabat. Mesin pompa yang saya pilihkan di sini menggunakan mesin 1800. Dengan alasan ikan Sumatera memiliki porsi makan yang cukup banyak agar tidak membuli ikan yang lainnya yang ukurannya lebih kecil. Dengan porsi makan yang tinggi, tentunya menghasilkan kotoran yang banyak sehingga diperlukan mesin pompa yang ukuran lebih besar agar akuarium tetap bening. Untuk akuarium ikan koki dengan panjang 100 cm, di sini dengan jumlah ikannya kurang lebih sekitar 25 ekor, saya pilihkan mesin pompa dengan kapasitas 1.800 liter per jam dengan jumlah ikan yang padat dan porsi makan yang cukup sehingga dibutuhkan mesin pompa dengan ukuran lebih besar, filtrasi dapat berjalan lebih cepat dan kebersihan air akuarium dapat terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Dengan beberapa pengalaman akuarium yang saya gunakan, pemilihan mesin pompa ini sangat penting sahabat. Bisa menentukan kebersihan air akuarium yang kita gunakan. Selain itu, ada faktor lain di luar mesin pompa. Kita akan lanjut pada unsur yang kedua, filtrasi akuarium. Saya ambil contoh pada akuarium ikan glowfish ini. Dengan kapasitas mesin yang sudah cukup, harus didukung oleh filter yang digunakan. Di sini saya menggunakan box filter talang dengan panjang 40 cm. Untuk susunan medianya agar menghasilkan air akuarium yang bening dengan talang 40 cm, sahabat bisa lihat pada video di atas ini. Saya pilihkan beberapa media filter yang harganya cukup murah namun menghasilkan air akuarium yang bening. Kemampuan filtrasi filter talang dengan panjang 40 cm saya juga gunakan pada akuarium ikan koki yang jumlah ikannya cukup padat. Untuk sahabat yang menggunakan filter talang pada akuarium ikan koki, apabila jumlah ikannya cukup padat seperti ini, kita harus lakukan perawatan berkala, misalnya sekitar 7 hari sekali, yaitu meliputi pergantian kapas mekanis dan pergantian air akuarium sebanyak 25% saja. Cara ini sudah terbukti dan sahabat bisa lihat hasilnya pada akuarium ini cukup bening, air tidak keruh dan tidak berbusa. Filter talang juga saya aplikasikan pada kolam terpal dengan panjang 150 cm. Dengan susunan media filternya seperti di atas,
sahabat bisa lihat kondisi air dari kolam terpal ini cukup bening, walaupun hanya menggunakan beberapa media filter yang sederhana dan harga terjangkau. Di sini saya tidak menggunakan lampu UV, namun air dari kolam ini cukup bening. Untuk akuarium ukuran kecil, ukuran antara 40 cm hingga 70 cm, sahabat bisa gunakan box filter sedang seperti ini. Box filter ini juga kita bisa siasati atau kita atur media filternya seperti pada video di atas ini sudah saya siapkan, sehingga bisa menghasilkan air akuarium bening dalam jangka waktu yang panjang. Jadi media filter di sini berperan sangat penting dalam menjaga kebersihan air akuarium. Sudah saya buktikan sendiri dan hasil air akuarium sangat bening. Unsur yang ketiga yang dapat mempengaruhi kebersihan air akuarium adalah kesehatan ikan yang kita pelihara. Saya kasih contoh pada akuarium ikan Oscar ini sebelumnya masih bening sahabat. Namun karena ada salah satu ikan Oscar yang dibuli hingga menyebabkan beberapa bagian yang luka dan bahkan berujung kematian. Ini sangat mempengaruhi kebersihan air akuarium sehingga air yang awalnya bening sekarang sudah mulai berkabut. Hal seperti itu juga mudah terjadi pada ikan koki. Apabila sahabat memiliki ikan koki yang baru atau dalam kondisi masa karantina, apabila langsung digabungkan pada ikan yang sudah kita pelihara, akan sangat mempengaruhi kondisi air akuarium. Jadi di sini dapat disimpulkan ada 3 unsur yang mempengaruhi kebeningan air akuarium. Yang pertama, ukuran pompa yang disesuaikan dengan ukuran tank yang kita gunakan. Yang kedua, dukungan media filter yang digunakan saat proses filtrasi. Dan yang ketiga, kesehatan ikan yang kita pelihara dapat juga mempengaruhi kebersihan air akuarium yang kita gunakan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. 3 unsur yang mempengaruhi kebersihan air akuarium. Mungkin sahabat ada faktor lain yang mempengaruhi, bisa tulis di kolom komentar. Untuk sahabat saya semua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.